soleh, ini orang yang baik, orang yang taat secara individu, secara pribadi. Tapi kalau muslih, orang yang memperbaiki, ini adalah orang-orang yang soleh secara kemasyarakatan, secara sosial, secara politik, secara ekonomi dan lain sebagainya. Ini yang diharapkan di dalam Islam. Ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tu'minuna billah, sebagai bentuk konsekuensi keimanan kita kepada Allah, maka kita harus amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Kita tidak cukup jadi soleh pribadi. Kita kalau soleh pribadi, insya Allah tidak banyak musuhnya. Ya. Antum sholat di masjid berjamaah, rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah, rajin sodako, itu musuhnya sedikit, nggak ada musuh. Ya. Bisa dibuktikan. Ya. Antum rutin sholat 5 waktu di masjid, melakukan kesolehan yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, tidak banyak musuhnya. Ya. Tapi kalau antum sudah jadi orang muslih, orang yang memperbaiki lingkungan sekitarnya, banyak dimusuhi. Musuhnya banyak. Ya. Coba lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau ketika jadi orang soleh secara pribadi, masya Allah, banyak yang cinta dan sayang kepada Nabi. Mulai dari keluarganya, kemudian masyarakat umum, digadang-gadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan Al-Amin, ya, orang yang dapat dipercaya, ya, pokoknya dicintai. Begitu Nabi dapat wahyu, disuruh menjadi muslih, orang yang memperbaiki lingkungan sekitarnya, baru kemudian datang satu demi satu musuh-musuh beliau. Dan yang paling pertama kali datang musuh beliau adalah dari kalangan keluarga. Ya, ini jadi orang muslih. Ya, makanya berat jadi orang muslih itu, jadi orang memperbaiki lingkungan sekitar itu berat karena banyak musuhnya. Ya. Kata para ulama, tidak ada orang yang senantiasa menyeru, mengajak kepada kebenaran pasti akan dimusuhi oleh orang. Ya, pasti dimusuhi. Jenengan menyampaikan tentang kebenaran sunnah, musuhnya yaitu, ya, antum bicara masalah kebenaran tentang pentingnya menegakkan keadilan, ya, tidak boleh berbuat curang, berbuat adil kepada rakyat, antum musuhnya pemerintah. Tuh, ya. Itu pasti ada. Antum kemudian berbicara tentang masalah tidak boleh korupsi, tidak boleh manipulasi data dan kwitansi, antum musuhnya para pejabat. Ini musuhnya. Jadi setiap apa yang kita sampaikan berupa kebenaran, entah itu berupa sunnah, entah itu berupa keadilan, pasti akan dimusuhi. Itu konsekuensi dari orang-orang menyeru kepada kebenaran. Ya, makanya jadi orang muslim itu sangat berat. Ya. Dan inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita, amar ma'ruf nahi mungkar.